Halo YouTube, nama saya Awim. Untuk pertama kalinya saya akan menceritakan treat-treat horor di konten Jimat, Gibah Malam Jumat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada akun @hellonindi yang sudah memberikan izin untuk saya menceritakan ulang treat-treatnya yang berjudul, salah satunya yaitu KKN di Rumah Angker. Halo konco-konco kabeh, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini saya akan menceritakan sebuah treat horor yang berjudul KKN di Rumah Angker. Cerita ini ditulis oleh akun @halonindi yang saat ini sudah mencapai 24 retweet dan 45 like. Saya di sini akan menceritakan sebagai sudut pandang orang ketiga. Oke? Zona mistis ready. Cerita ini adalah kisah nyata di tahun 2018 yang dialami oleh teman Nindi dari salah satu universitas di Tasikmalaya. Sebut saja dia Melati. Tepat beberapa hari sebelum KKN dimulai, mereka sekelompok disibukkan dengan segala persiapan. Salah satunya yaitu mencari rumah untuk tempat tinggal sementara selama KKN. BTW, jumlah anggota dalam tim ini yaitu terdiri dari 8 cowok dan 12 cewek. Singkat cerita, mereka keliling di desa itu ingin mencari rumah kontrakan yang bisa mereka tempati. Rencananya, mereka akan mencari rumah yang luas dan nyaman. Tentu saja, rumah cewek dan cowok harus dipisah, tapi juga harus berdekatan. Setelah keliling cari tahu informasi kepada warga sekitar, akhirnya mereka bertemu dua rumah yang bersampingan. Hanya saja mereka merasa belum cocok karena rumah yang satunya dari luar sudah kelihatan menyeramkan. Dan benar saja, begitu mereka cek ke dalam, bahwa kasur yang di dalam rumah tersebut mirip sekali dengan film Pengabdi Setan. Setelah muter-muter, rumah keempat yang mereka datangi ini kelihatan nyaman sekali. Di situ, rumahnya sangat besar, murah, dan ada wifi-nya. Dan mereka sangat cocok, akhirnya memutuskan untuk memilih rumah tersebut. Rumahnya besar, posisinya tepat berada di tikungan jalan raya. Rumah cewek ada di lantai 1, rumah pemilik tepat di sebelah rumah yang dikontrakkan cewek. Karena lantai 2 rumah pemilik itu kosong, jadi diisi oleh cowok-cowok. Akses naik ke lantai 2 tangganya ada di belakang dapur. Singkat cerita, minggu pertama KKN berjalan lancar, aman, dan program kerja bisa terlaksana satu persatu. Saat Melati dan Puspa belanja ke warung mau membeli sayuran untuk makan malam nanti, tiba-tiba ibu warung bertanya, "Neng, KKN dari kampus ya?" Lalu mereka menjawab, "Iya bu." "Betah di rumah itu?" "Betah bu, enak nyaman, rumahnya juga besar, halaman pun luas, murah lagi." Lalu ibu itu menjawab, "Syukurlah, gak apa-apa neng. Setiap pagi selalu ada tukang sayur lewat di depan rumah." Lagi-lagi, Melati dan Puspa mendapatkan pertanyaan yang sama lagi. Tukang sayur itu bertanya, "Neng, yang KKN di sini ya?" Mereka menjawab, "Iya pak." "Hati-hati ya Neng kalau nyebrang soalnya sering ada kecelakaan di tikungan ini."
"Siapa? Nengok kiri kanan dulu ya," sahut Puspa dengan nada bercanda. "Ya iya atuh Neng, dan rumornya rumah ini juga angker. Soalnya terjadi kecelakaan selalu di tikungan ini tepat depan rumah yang kalian tinggalin. Jadi arwahnya banyak yang diem di sana." "Masa iya sih Pak, jangan nakut-nakutin ah," jawab Melati. Melati dan Puspa merasa janggal dengan cerita tukang sayur tersebut. Tetapi mereka sepakat untuk tidak menceritakan ini ke teman-teman yang lain. Keesokan harinya, Dina cerita ke teman sepiketnya pas lagi masak di dapur. Dina menceritakan bahwasannya kemarin dia mimpi ada anak kecil cowok melambai-lambaikan tangan. Dia ada di samping rumah pemilik rumah ini, seperti menyapa ke mereka karena mereka nginep di sini. Yayu menjawab, "Oh iya, katanya ibu pemilik rumah ini juga punya anak loh, tapi aku belum lihat juga sih." Lalu Dina menjawabnya, "Oh gitu, sampai ke bawah mimpi ya." Setelah masak, kami makan dan melakukan kegiatan seperti biasa. Pada malam harinya, Dina lagi nyuci piring di dapur dan kebetulan ibu pemilik rumah, sebut saja Bu Ros, juga ada di dapur. Terus ngasih makanan. Ibu Ros mengasih makanan kepada mereka sambil bilang, "Nih Neng, ada makanan, dimakan bareng-bareng ya." Lalu Yayu menjawab, "Wah asik, makasih Bu." Dina pun bertanya, "Ada acara apa Bu ini masak banyak ya?" Lalu Ibu Ros menjawab, "Iya, ini acara 4 bulanan kehamilan saya, Neng." Yayu pun menjawab, "Mudah-mudahan sehat terus ya, Bu. Anak keberapa, Bu?" Ibu Ros menjawab, "Anak kedua, Neng." Lalu Yayu bertanya, "Oh, anak pertamanya di mana, Bu? Kok jarang lihat?" Ibu Ros menjawab, "Udah meninggal, Neng. Cowok usia 5 tahun." Seketika, Yayu dan Dina diam sambil tatap-tatapan. Kagetlah mereka, karena baru tadi pagi mereka bercerita tentang mimpi Dina yang didatengin anak kecil cowok. Saat asik makan makanan dari Bu Ros, Yayu langsung bahas cerita tentang anak Ibu Ros yang meninggal. "Oh, pantesan ada kuburan di samping rumah," sahut Mawar. Serentak semua kaget dan kompak bilang, "Hah, kuburan?" Pas keesokan harinya, dilihat ternyata benar ada kuburan di samping rumah Ibu Ros. Dina menyaut, "Oh, ternyata anak kecil yang dimimpi tuh mungkin anak Ibu Ros. Dia baik sambil senyum-senyum menyapa kita. Insya Allah gak akan ada apa-apa, jangan parno ya." Menenangkan teman-temannya yang mulai ketakutan. Kebetulan Dina memang orangnya agak sensitif. Dia bisa ngerasain, tapi nggak bisa lihat, hanya dia suka didatengin lewat mimpi. Di kelompok KKN juga ada Gina. Dia emang punya sixth sense, tapi orangnya diam, nggak suka ngomong apa-apa. Seminggu kemudian, Dina mimpi lagi, tapi mimpi kali ini dia didatengin oleh kakek-kakek. Di mimpi tersebut, kakek-kakek itu menyuruh mereka pulang, jangan tinggal di situ. Dia memilih diam, tidak mau cerita langsung terhadap teman-temannya karena khawatir mereka jadi ketakutan. Pada malam hari, anak cowok giliran ronda bersama warga sekitar. Kang Epul bertanya, "Ngontrak rumah itu berapa?" Lalu Adi menjawab, "Ya sekian lah Kang." Kang Epul menjawab, "Murah banget ya." Lalu Adi menjawab juga, "Iya Kang, makanya kami pilih di sini. Selain rumahnya besar, harganya juga murah." Lalu Kang Edi menjawab, "Oh ya wajar sih murah." Tentu saja Adi keheranan. Lalu dia bertanya, "Wajar kenapa Kang?" Kang Epul menjawab, "Rumah itu udah lama kosong. Rumornya sih rumah itu angker, banyak kejadian aneh." Adi menjawab, "Tapi selama ini kita nggak pernah mengalami hal yang aneh kok Kang." Kang Dedi pun menjawab, "Syukurlah kalau nggak diganggu. Biasanya yang ngontrak di sana nggak bertahan lama."
Paginya, mereka ada jadwal untuk gotong royong, namun tidak semuanya. Bagian piket tetap jaga di rumah biar rumah nggak kosong. Puspa yang lagi di rumah baru beres-beres nyuci, tiba-tiba dia lari dari kamar mandi ke arah dapur. Lalu ia bertemu Melati. Melati pun bertanya, "Aduh, kamu ngagetin aja, kenapa sih Pus?" Puspa menjawab, "Tadi ada bapak-bapak masuk rumah, aku kira maling. Dia lari ke dapur tapi pas dikejar nggak ada siapa-siapa di dapur dan aku cek keluar juga nggak ada." Kebetulan dapur di rumah ada dua, dapur di belakang dan dapur di depan. Dapur di depan langsung nyambung ke pintu samping menuju halaman rumah. Lalu Melati bertanya, "Ah, gak ada orang masuk kok. Orang dari tadi aku di sini nonton TV." "Halu kamu Pus, gak ada siapa-siapa lagi selain kita bertiga." Sorenya Puspa cerita sama Dina dan Gina. Puspa bercerita, "Tadi pagi waktu sebagian gotong royong ada kejadian aneh. Maksud saya Puspa, melihat bapak-bapak di rumah dia masuk ke arah dapur. Lalu kira-kira pas dia kejar, bapak-bapak itu hilang." Gina pun menjawab, "Oh, kakek-kakek itu ya? Iya, memang ada." Puspa terheran-heran. Wait, maksudnya apa nih?" Dina pun menjawab, "Nah, aku pernah mimpi didatengin kakek-kakek, tapi dia nyuruh kita pulang dari sini. Aku baru cerita sekarang karena khawatir kalian jadi takut tinggal di sini. Kan repot kalau harus cerita rumah kontrak lagi." Gina lalu menyaut, "Ya, aku pun baru bisa menceritakan sekarang karena sebentar lagi kita akan selesai KKN. Sebenarnya, aku sudah beberapa kali lihat sosok kakek itu. Dia nggak ganggu kok. Kelihatannya rumah ini udah lama nggak ditinggalin. Oh iya, kakek itu nampakin ke kamu mau kenalan Pus. Ceritanya di minggu ke-1 dan 2, sampah sering dimasukkan ke kresek kecil dan dibuang tiap 2 hari sekali. Tapi dirasa sayang, kresek sampah plastik dibuang-buang. Akhirnya kami memutuskan sampah di rumah dikumpulin di paper bag hitam yang gede. Sayuran bekas yang gak kepake juga dibuang ke sana, jadi dibuang seminggu sekali. Tapi karena kelamaan mungkin sampah sayuran busuk dan jadi ada belatung kecil yang keluar. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan belatung suka ada di karung beras juga, otomatis beras itu dibuang. Awalnya teman-teman mengira emang karena ada sampah sayuran aja. Puspa bertanya, "Aneh gak sih masa jadi banyak belatung di dapur? Apa mungkin ulah penunggu sini ya?" Dina menjawab, "Bus, sompral kamu." Melati pun bertanya, "Iya, Pus, kamu inget gak tukang sayur dulu pas awal bilang apa? Katanya rumah di sini kan banyak penunggunya." Puspa menjawab, "Wah iya ya, aku baru ingat." Melati pun menyaut, "Ibu warung yang di depan dulu pernah nanya juga. Jangan-jangan ibu warung sebenarnya udah tahu kalau di sini banyak penunggunya, tapi nggak mau cerita ke kita." Gina menjawab, "Udah nggak apa-apa, sering ngaji aja di rumah biar nggak digangguin. Ingat, kita lebih mulia daripada mereka, nggak usah takut." Melati, Puspa, dan Mawar emang kebetulan satu kamar di kamar belakang di dekat dapur. Terus lanjut cerita-cerita tentang hal aneh kayak gitu. Saat mau tidur, Melati meminta lampu kamar tetap dinyalain aja karena takut. Sekitar jam 12 atau jam 1 malam, Mawar terbangun karena lampu kamar mati. Mawar bertanya, Mel, bangun. Kamu tadi minta lampu kamar tetap nyala kan? Tapi kenapa mati ya?" Melati pun menjawab, "Iya, mungkin mati lampu. Udahlah, tidur saja." Saat itu, Mawar gak bisa tidur karena gelap dan mendengar suara seperti orang jatuh di atas rumah. Mawar bertanya lagi, Mel, bangun, itu suara apa ya? Kayak ada suara yang jatuh di atap." Melati pun menjawab,
Mungkin tikus. Mawar tidur sambil meluk Melati karena ketakutan. Malam berikutnya, masih di kamar itu sekitar jam 1 atau jam 12 lah, tiba-tiba giliran Melati yang terganggu. Ketika yang lain udah tidur, Melati terbangun sendiri karena kaget. Dia mendengar suara langkah kaki orang yang berlari kencang dari arah dapur menuju kamar sampai gorden kamar, dan selimut yang dia pakai terhempas atau terbuka karena angin. Akhirnya Melati membangunkan Puspa. Puspa, bangun. Puspa gak bangun-bangun. Dan akhirnya Melati membangunkan Mawar. Mawar pun gak bangun-bangun. Melati ketakutan sendiri karena teman sekamar gak ada yang bisa dibangunin. Sampai akhirnya dia bisa tidur lagi karena merasa aman saat anak-anak cowok turun buat masak mie. Paginya, Melati ngomel-ngomel kalau semalam dia ketakutan sendiri. Teman sekamarnya dibangunin susah banget, dan Melati cerita tentang kejadian semalam. Akhirnya, malam berikutnya, semua cewek memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Tapi pas semua tidur di tengah rumah malam, semuanya terbangun karena tiba-tiba ada seekor tikus yang membuat semua takut. Sampai akhirnya anak cowok berhasil mengusir tikus itu, dan anak cewek mulailah cerita sama anak cowok tentang semua kejadian aneh dari awal KKN sampai sekarang. Gina menceritakan, rumor yang beredar emang benar di rumah ini banyak penghuninya, tapi ada yang baik dan ada yang suka ganggu. Aku kira gangguan ini emang karena penghuni di sini nggak suka sama kita karena tiba-tiba ada di sini dan ramai-ramai, kita kan sering rapat dan nongkrong di sini. Ahmad menjawab, "Ah kamu Gin, kenapa nggak bilang dari awal?" Gina pun menjawab juga, "Aku kan pas awal nyurvei dan nyari kontrakan nggak ikut, jadi nggak tahu. Baru tahu pas pertama KKN aja. Terus, ia juga nggak mau kalian takut nanti susah lagi nyari kontrakan. Aku kira nggak bakal sampai ganggu gini." Ahmad menjawab, "Ah kamu Gin, kenapa nggak bilang dari awal?" Gina pun menyaut, "Aku kan pas awal nyurvei dan nyari kontrakan nggak ikut jadi nggak tahu. Baru tahu pas pertama KKN aja. Terus, ia juga nggak mau kelihatan takut nanti susah lagi nyari kontrakan. Aku kira gak bakal sampai ganggu gini." Ahmad menjawab, "Ya udah, mulai besok kita rutin ngaji aja ya bareng-bareng di tengah rumah." Puspa menjawab, "Sering kok kita ngaji tapi masing-masing Mat." Ahmad menjawab, "Ya udah ngaji bareng tadarusan, yasinan biar semua baik-baik saja." Adi menjawab, "Sekalian aja kita sholat maghrib dan isya berjamaah yuk. Gak apa-apa yang cowok gak ke masjid dulu untuk saat ini biar semuanya kembali normal lagi." Dan semuanya setuju. Akhirnya setelah mereka sering sholat berjamaah dan ngaji serta tadarusan rutin, kejadian-kejadian aneh mulai berkurang dan mereka bisa kembali tidur di kamar lagi sampai akhirnya KKN selesai. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk cerita aslinya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Sekian.